Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 4. Nah, kita akan mulai belajar tema. Tema yang pertama dengan subtema 1 yaitu keberagaman budaya bangsaku. Keberagaman budaya ada banyak macamnya. Yang pertama, keberagaman bahasa daerah, keberagaman rumah adat, keberagaman kesenian daerah, upacara adat, makanan tradisional, kain tradisional, dan senjata tradisional. Yang pertama adalah keberagaman bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini banyak jenisnya. Sebelum kita berbeda ke jenis-jenis bahasa daerah, kita harus tahu dulu apa sih bahasa daerah itu. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari di suatu daerah. Nah, Indonesia ini mempunyai banyak sekali bahasa daerah. Di antara sekian banyaknya bahasa daerah, ada beberapa bahasa daerah yang masih eksis atau masih digunakan oleh penduduk Indonesia. Di antaranya ada 3 bahasa daerah di Pulau Sumatera, ada 3 bahasa daerah di Pulau Jawa, ada 3 bahasa daerah di Pulau Sulawesi, ada 1 bahasa daerah di Pulau Bali, 1 bahasa daerah di NTB, dan ada 7 bahasa daerah di Papua. Yang selanjutnya adalah keberagaman rumah adat. Nah, keberagaman rumah adat ini karena Indonesia terdiri dari 34 provinsi ya. Setiap provinsi mempunyai rumah adat, bahkan ada yang mempunyai lebih dari 1 rumah adat. Di antaranya, rumah adatnya adalah rumah adat Betang dari Dayak dan rumah adat Uma dari Mentawai. Ada juga rumah adat dari Toraja, yaitu rumah adat Tongkonan, dan ada rumah adat dari Batak, yaitu rumah adat Jabu. Coba kalian perhatikan bentuk dari rumah adat setiap daerah yang tadi sudah Ibu jelaskan, apakah sama setiap daerah? Contoh rumah adat selanjutnya ada rumah adat Gadang dari Minangkabau dan rumah adat Joglo dari Pulau Jawa. Nah, sudah ada 6 rumah adat yang sudah kita bahas ya. Selanjutnya adalah kesenian daerah. Kesenian daerah salah satunya ada tari piring dari Sumatera Barat dan reog dari Ponorogo. Apakah kalian sudah pernah melihat salah satunya? Untuk alat musiknya ada angklung dari daerah Jawa Barat dan rebab dari daerah Jakarta. Adakah kalian yang pernah memainkan alat musik tersebut? Keberagaman upacara adat. Ada upacara adat Ngaben di daerah Bali dan juga ada upacara adat Sisingaan di Jawa Barat. Tentunya kalau Sisingaan kalian mungkin sudah tidak asing ya, karena banyak di Karawang ini juga yang sudah melaksanakan upacara adat Sisingaan. Untuk yang selanjutnya adalah makanan tradisional. Makanan tradisional salah satunya nih yang familiar banget atau yang terkenal adalah rendang. Ada yang tahu rendang dari mana? Ya, rendang dari Padang. Dan ada juga kerak telur. Ada yang tahu kerak telur dari mana? Iya, betul, Jakarta. Kerak telur itu berasal dari Jakarta. Yang selanjutnya adalah kain tradisional. Nah, kain tradisional ini ada yang sering kita lihat, contohnya adalah batik. Batik adalah kain khas dari Pekalongan. Dan satu lagi ada ulos dari daerah Batak. Keragaman senjata tradisional ada 2 contohnya. Yang pertama adalah kujang dari daerah Jawa Barat dan celurit dari Jawa Timur. Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Nah, di sini ada 16 suku bangsa. Kalian bisa lihat di slide ya. Kalian bisa ingat-ingat 16 suku bangsa tersebut. Suku bangsa di Indonesia ini banyak sekali. Tadi seperti slide sebelumnya ada 16 suku bangsa. Nah, selain itu juga masih banyak suku bangsa yang lainnya. Kalian bisa lihat di slide ini, dari setiap provinsi itu terdapat berbagai suku. Tidak hanya 1, ada yang lebih dari 1, ada yang 2 dan 3. Kalian bisa melihatnya ya. Nanti kalian bisa mencatatnya di buku tulis. Karena Indonesia ini beragam, terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan daerah, tetapi kita harus tetap bersatu walaupun di tengah perbedaan ini. Nah, salah satu dari contoh bersatu adalah kita melakukan kerja sama.
Kerjasama ini bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Contoh kerjasama di rumah adalah kita membersihkan rumah bersama-sama. Saat ayah membersihkan kebun, ibu membersihkan lantai, dan anak membersihkan jendela. Itu salah satu contohnya. Kerjasama di sekolah, contohnya kalian melakukan piket bersama seperti yang sering kalian lakukan. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan vas bunga, ada yang merapikan meja. Nah, itu contoh kerjasama di sekolah. Kerjasama di masyarakat contohnya adalah bergotong royong membangun rumah atau bergotong royong membersihkan selokan. Gotong royong adalah ciri khas bangsa Indonesia. Gotong royong adalah wujud kerukunan antar warga. Nah, bergotong royong adalah saling membantu antar warga. Jadi ketika kita bergotong royong, kita melakukannya secara ikhlas, tidak menuntut balasan apapun. Gotong royong ini contohnya adalah gotong royong membangun rumah. Di gambar ini ada masyarakat yang sedang membangun rumah. Nah, bisa kalian lihat mereka membangun rumah secara bergotong royong, membangun atap rumah, gentingnya diestafetkan dari satu orang ke satu orang lainnya secara bersama-sama. Nah, yang satu lagi adalah gotong royong membangun jalan. Semua orang ikut serta membangun jalan. Ada yang mengambil batu, ada yang merapikan batunya. Itu adalah salah satu contoh kerja sama atau bergotong royong. Nah, sekian ya pemaparan dari Ibu tentang keberagaman budaya di Indonesia dan kerjasama di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Setelah ini ada tugas yang harus kalian buat, nanti akan ada di akhir video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.